Siapa ada pertanyaan apa? Silakan. Apa? Keserakahan kenapa? Ya. Oh. Kan kekotoran batin kan dilakukan bersama tema urutannya begini kan kekotoran batin kan global bersama emang itu urutannya begitu ya. Keserakahan mendatangkan penderitaan. Kita sadar enggak? Setelah kita mendengar seperti ini dan mengerti, menyadarinya enggak? Bahwa keserakahan itu mendatangkan penderitaan. Gampang menanggapinya. Gampang. Kalau saya bisa menyadari, tidak usah nanya Bante. Kan gitu. Sewaktu kita tidak menginginkan apa-apa, semuanya itu memuaskan, normal-normal, ya. Hati kita ada gejolak enggak? Ada rasa panas? Ada rasa terhimpit? Ada rasa gelisah? Tetapi begitu mengingini sesuatu, baik yang kita mengatakannya itu kan kebutuhan hidup, ya tak? Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya sekunder atau luxury, lebih-lebih. Termasuk begitu ya, pengen dapat HP begitu. Sebetulnya simpenan yang ada itu memungkinkan sih sudah, tidak usah menanti bulan depan, 6 bulan depan, 1 tahun depan baru akan bisa beli HP. HP sekarang berapa sih harganya? Tiap wah. Notio aja sudah banyak. Kenapa geleng kepala? HP. Saya bilang HP. Saya tidak bilang apa-apa. HP. Permasalahannya kan kita menggoreng prestise atau apa lagi. Ya mungkin kemudahan dari sisi device-nya, dan biasanya itu tidak banyak kok yang membedakan. Mungkin kecepatannya sedikit berbeda, warnanya mungkin tidak resolusi yang ada di HP yang sedemikian tajam itu kita nggak butuh setajam itu, berlebihan. Tetapi kos lisensi, kos pembuatan untuk warna yang setajam itu dibebankan kepada kita itu pembeli. Lambat-lambat sedikit juga tidak apa-apa sebetulnya. Toh ya berapa detik sih lambatnya? Nggak sampai 10, itu 1/10 detik.
permasalahannya apa begitu. Terus kita kejar-kejar, kalau bukan HP brand name, kita tidak mau menggunakan. Nah itu ada konsekuensinya bagaimana? Begitu mengingini HP, tapi tidak mau HP yang asal HP yang memang terjangkau, yang kita sedang ada berapa ini bisa langsung beli cash begitu ya. Tunggu gitu. Tunggu nanti kumpul bisa cari HP yang lebih bagus. Di saat menunggu, di saat mengumpulkan, di saat belum mendapat, suasana hati kita bagaimana? Masih tetap terjaga ketenangannya, kenyamanannya, kelegaannya, atau menjadi panas, menjadi terhimpit, menjadi gelisah? Itu kebahagiaan atau penderitaan? Kita ini orang pinter apa orang bodoh? Kalau orang pinter maunya bahagia atau menderita? Dan apabila kita melakukan sesuatu ujungnya adalah penderitaan bagi diri, masih bolehkah kita menamai diri sebagai orang pintar? Itu loh keserakahan. Sudah get belum? Nah, ini bukan dogma, rasakan sendiri, bisa dirasakan kan ya? Apa masalahnya kemudian bertanya seperti itu? Setelah tahu begini juga, apa yang menjadi permasalahan? Nah, jadi bagaimana? Mindset perlu. Bahwasanya hidup itu bukan untuk mengejar sesuatu didasari dengan keserakahan. Kalau tidak mendapat kemudian menjadi kecewa, muncul kebencian, sudah loba dosa. Dan semuanya didasari apa? Kebodohan. Oleh karena apa? Ditipu oleh para produsen. Oh ini keren loh, oh ini trendy loh, oh ini ya segala macam. Nah itu namanya nggak pintar atau belum pintar. Tertipu oleh hal-hal yang bukan kebijaksanaan, pengetahuan yang benar. Kita banyak diombang-ambingkan oleh masyarakat, oleh fashion, oleh apa, dibodohi. Jadi bagaimana? Tidak mendasari dengan keserakahan mengejar sesuatu, tidak didasari dengan kebencian mengejar sesuatu, tidak didasari dengan ketakutan mengejar sesuatu, tidak didasari dengan ketidaktahuan, keserampangan, kegegabahan mengejar sesuatu, tapi didasari dengan pikiran yang cerdasnya, pandainya, pintarnya. Bagaimana? Bahwasanya aku tidak ada pilihan lain selain mencari. Oleh karena yang namanya hidup itu perlu alat untuk hidup. Sebatas memenuhi alat untuk hidup, oleh karena aku mesti lanjut hidup. Mindset yang kecil ini saja, siapa yang punya? Nah, cukup mengalihkan dari pemikiran yang biasanya dikuasai keserakahan atau semacam harga diri, ketinggi hatian untuk mengejar segala macam hal itu, diubah. Apa yang menjadi prasyarat untuk hidup adalah membutuhkan alat untuk hidup.
Salah satunya adalah dengan ada harta kekayaan didapat dengan bekerja, ya. Sejauh pendapatan itu, perolehan itu bisa melangsungkan hidup. Dengan beralih pemikiran seperti ini saja, penderitaan yang orang itu alami, tekanan-tekanan, himpitan-himpitan, 70% sudah bisa berkurang. Tetapi bukan berarti pernyataan ini identik dengan diajar untuk tidak berusaha. Tidak ada konteks untuk mengatakan tidak perlu berusaha, betul enggak? Tadi itu. Bahwasanya aku hidup perlu alat untuk hidup dan itu perlu usaha. Apa mau dikata? Sudah terlahir. Tapi mindset kita itu bukan didasarkan pada sesuatu yang lain, melainkan porosnya ini saja. Datang tanya untuk dimarahi. Menurut saya, misalkan di alam hewan itu mereka untuk hidup itu kan harus untuk di kehidupan manusia juga harus cari uang untuk hidup. Apakah di tataran dewa maupun Brahma juga ada untuk hidupnya itu juga harus mengejar apa gitu? Ya ada upaya yang dilakukan oleh mereka. Brahma pun juga ada upaya, yaitu apa? Memunculkan kusala vitaka untuk mendapatkan piti, untuk mendapatkan sukha. Makanan para Brahma adalah piti dan sukha itu. Ya. Hanya yaitu beda kan. Misalnya tukang pemulung sampah bukan berarti merendahkan. Secara umum taraf ekonominya bagaimana sih sampai harus memilih pekerjaan memulung itu, dibandingkan dengan konglomerat, ya tak? Apakah mereka masing-masing tidak berusaha? Masing-masing berusaha. Bukan berarti mereka yang sudah berharta banyak loh ya. Saya tidak mengatakan kaya. Bukan berarti mereka yang berharta banyak, mereka merasa tidak perlu untuk berusaha mencari lagi. Bahkan mencarinya lebih kejam lagi. Lebih sadis. Makanya saya tidak mengatakannya kaya. Soalnya apa? Definisi kaya itu apa? Tercukupi. Betul ya? Kalau tercukupi, kira-kira masih membutuhkan enggak? Enggak. Definisi kaya itu apa? Melimpah. Artinya apa? Luber. Ember yang sudah luber dengan air, masukin air lagi bagaimana? Mampu menampung tidak? Tidak mampu. Itu namanya kaya. Kaya ember, kaya air. Begitu. Kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya bukan kaya, istilahnya adalah jenuh. Nah, betul ya? Jenuh. Jadi kalau kita masukkan gula ke dalam segelas air, kira-kira gula yang kita masukkan itu
untuk bisa larut butuh berapa sendok makan? 3 bisa larut enggak? Tergantung pada suhu airnya juga ya. Kalau panas memungkinkan untuk bisa lebih menyerap. Kalau kita beri 15 sendok makan kira-kira bagaimana? Bisa larut semua enggak? Itu namanya air sudah melewati titik jenuh, sudah melewati kaya, sudah tidak mampu lagi nampung. Jadi seseorang yang mengumpulkan harta relatif, ada yang mengumpulkan batasan tertentu, lebih banyak ya. Tapi kalau mereka semua masing-masing masih menginginkan lagi dan lagi, membutuhkan lagi dan lagi, mencari lagi dan lagi, terlebih mencarinya apalagi itu tidak pandang cara yang tidak terpuji pun diterabas untuk mendapatkan, dia sebagai orang yang sudah cukup atau yang masih butuh. Nah, kalau orangnya masih butuh, kira-kira sudah boleh disebutkan kaya belum? Nah, dia hanya boleh mendapatkan sematan apa? Orang yang banyak harta. Ya ini mungkin sudah sekian kali dengar kali ya. Orang yang merasa kecukupan, nggak usah hartanya banyak-banyak. Merasa cukup itu ya. Mungkin orangnya itu jualan kacang goreng sore hari, jam 5, jam 9 sudah kukutan. Modalnya hanya 100.000, mungkin hanya 50.000 aja modalnya itu. Atau mungkin ya dia kalau sekarang mungkin terlalu kecil lah, kalau dulu mungkin sekitar itu. Sekarang mungkin modalnya ya 200-300.000, ada misalnya 50 bungkus, belum tentu habis. Kalau 50 bungkus, sebungkusnya 10.000, total berapa itu? Berapa? 500.000. Katakanlah untungnya itu 30%. Dari 500.000 berapa? Untungnya 150.000 satu hari. Satu bulan berapa? 4,5 juta. Untuk keseharian dia menggunakan 2 juta cukup satu bulan, 2,5 juta. Masih ada sisa, dia tabung atau dia apa begitu ya, termasuk ada siapa tetangga yang kurang garam, yang kurang terasi, yang kurang apa begitu ya, tetangga punya hajatan juga kasih hadiah. Termasuk ya dengan anak-anak kecil-kecil yang mungkin ya sangat kelihatan membutuhkan begitu ya, mengulurkan tangan, memberi, berbagi. Orang yang bisa memberi itu karena merasa punya tidak? Dan merasa punyanya itu punya sedikit atau punya banyak? Perasaan dia itu punya banyak. Soalnya kalau punya sedikit artinya tidak mencukupi, dia mungkin sulit untuk bisa memberi. Sulit ya, bukan berarti tidak memungkinkan. Orang kaya bisa ditemukan di mana-mana, bahkan di kampung selam. Di sana juga banyak
orang-orang yang dikatakan orang yang kaya. Dalam arti apa? Adalah orang yang merasa ada, merasa cukup, dan mampu berbagi. Mau berbagi. Nah, itu sedikit tambahan dari pertanyaan itu untuk ya mengingatkan ulang tentang definisi cukup, definisi kaya, beda dari definisi banyak harta. Dan, nah itu kembali lagi pada pertanyaan awal, jawabannya adalah bahwa kita tidak mengandalkan atau tidak beranjak dari serakah kita untuk mengejar segalanya, tetapi didasari dengan pemikiran ini aku hidup perlu alat untuk hidup. Dan itu akan sudah sangat banyak bisa mengurangi keterhimpitan rasa sesak, rasa gelisah, kacau, yaitu nama lain penderitaan itu. Sapitiyo viwajantu